Salam Golan, salam pencapaian untuk kita semua. Terima kasih. Semangat pagi. Terima kasih sudah mampir di Golan Education. Pada Golan Education kali ini kita akan melanjut materi kita mengenai RPL, rekayasa perangkat lunak untuk pertemuan kedua atau edisi yang kedua, di mana kita pada kali ini akan membahas mengenai model proses pengembangan perangkat lunak. Bagaimana sebuah perangkat lunak itu dibuat, berarti kita harus mempunyai sebuah model gitu ya, atau sebuah metodologi yang nantinya itu kita terapkan dalam membangun sebuah perangkat lunak atau mengembangkan sebuah perangkat lunak. Oke, ikutin terus channel saya Astronomi Karunia Enggolan. Jangan lupa like, komen, dan share supaya materi ini bermanfaat buat Anda juga dan juga buat yang lain. Oke, terima kasih untuk mahasiswaku dan juga terima kasih buat sahabat Golan yang sudah like juga, subscribe dan juga share. Terima kasih. Oke, baik, sebelum kita mulai atau sebelum masuk kita ke contoh-contoh daripada atau ke model-model proses pengembangan perangkat lunak, yaitu diantaranya ada model waterfall, yang kedua model prototype gitu ya, yang ketiga model spiral, yang keempat model rapid application development atau RAD gitu ya, yang kelima model Scrum gitu ya, yang kelima model Scrum, dan oke, nanti ada tugas gitu ya. Nah, sebelum ke situ kita perlu tahu dulu sebenarnya pengembangan model proses pengembangan perangkat lunak ini seperti apa gitu ya umumnya gitu ya. Jadi ada yang namanya SDLC atau Software Development Life Cycle gitu ya. Seperti apa sih konsep SDLC yang sebenarnya gitu ya, sehingga nanti ke contoh-contoh itu kita masuk gitu ya. Itu dulu yang pertama kita pahami. Oke, langsung saja kita lihat materinya. Software Development Life Cycle atau SDLC gitu ya. Ada cycle, ada tahapan dalam membangun sebuah software, mendevelop sebuah software. Di sini ada 4 tahapan yang secara umum yang digunakan, yaitu dimulai dari planning, bagaimana perencanaan kita, yang kedua bagaimana cara menganalisisnya sehingga nanti analisisnya itu benar, yang ketiga adalah mendesainnya, dari hasil analisis dilakukan ke desain gitu ya. Setelah didesain baru nanti diimplementasikanlah sebuah software tersebut atau perangkat lunak tersebut gitu ya. Nah, inilah life cycle-nya daripada sebuah software development gitu ya. Baik, kita akan bahas satu persatu tahapan ini. Yang pertama adalah planning gitu ya. Oke, dalam planning ini dikatakan why build the system gitu ya. Oke. Nah, kenapa kita membangun sebuah sistem di sini? Apa gitu ya? Oke, baik. Nah, dalam perencanaan ini atau planning ini kita nanti akan membuatkan sistem request gitu ya. Bagaimana permintaan daripada sistem tersebut gitu ya. Yang kedua adalah kita akan buatkan feasibility analysis atau kelayakan analisisnya seperti apa gitu ya. Nah, ini yang perlu kita gunakan, kita buatkan di dalam planning. Jadi kita harus paham dulu sistem requestnya seperti apa gitu. Nah, sistem itu dimintanya seperti apa nanti dibuatkan gitu ya, dan apakah layak nih sebuah software kita buat gitu ya, apakah layak, seperti apa kelayakannya gitu. Jadi ada nanti kelayakan teknis dan kelayakan yang lainnya. Oke, baik, kita langsung lihat aja bentuk sistem request dan feasibility-nya ya, feasibility analisisnya. Oke, contoh di sini adalah sebuah contoh sistem request yang saya buatkan gitu ya, untuk semuanya, untuk belajar juga gitu ya. Oke, nah di sini dibuat kita ingin menerapkan sebuah sistem informasi akademik online. Ini contoh saja ya. Jadi penerapan sistem informasi akademik online pada sebuah sekolah lah gitu, kita misalkan gitu ya. Dan sistem requestnya seperti apa gitu ya. Sistem requestnya adalah
nanti ada di sini yang kita lihat. Yang pertama adalah proyek sponsornya siapa gitu ya. Oke, nanti ada namanya proyek sponsornya. Nah, bisnis need-nya seperti apa gitu ya. Kebutuhan bisnisnya seperti apa gitu ya. Nah, contoh di sini adalah tersampaikannya informasi akademik kepada mahasiswa dan juga dosen secara tepat. Nah, ini kebetulan adalah dulu saya buat di sekolah itu ya, sekolah tinggi gitu ya. Jadi sekolah tinggi yang saya pernah riset di sana gitu ya, dan juga buatkan sistemnya. Nah, secara cepat dan tepat dan bisa diakses melalui internet tanpa harus datang ke bagian informasi administrasi atau kampus gitu ya. Dengan adanya website ini bertujuan untuk membantu kinerja bagian administrasi dalam pengolahan data dan penyajian informasi akademik pada sekolah tinggi XXX gitu ya, saya buatkan, sehingga mengurangi biaya operasional. Nah, inilah business needs-nya yang dibutuhkan gitu. Berarti kita harus paham lagi, oke ya, sistem request yang kedua yaitu business recruitment-nya seperti apa gitu ya. Jadi di sistem request itu ada yang namanya business recruitment-nya gitu ya. Oke. Business recruitment ini kita membahas mengenai kebutuhan fungsional daripada sistem gitu ya. Oke, kita lihat di sini business recruitment-nya adalah adanya website ini, oke ya, dapat mempermudah. Apa yang dipermudah? Yaitu adalah penyampaian informasi kampus yang selama ini masih dilakukan dengan penyampaian langsung gitu ya, atau media kertas gitu ya. Sehingga informasi yang disampaikan dapat diakses dari manapun dengan syarat adanya sambungan internet. Nah, ini berarti kita buatkan sebuah sistem berbasis internet gitu ya. Dalam sistem informasi yang dibuat, pengolahan informasi yang sifatnya internal yaitu khusus untuk mahasiswa, dosen, dan juga administrasi yang bisa mengakses gitu ya. Pada saat masuk ke ruang mahasiswa, ruang dosen, atau serta administrasi menggunakan login khusus yang sudah ditetapkan gitu ya. Nah, ini kebutuhan fungsionalnya. Nah, ini kita harus nanti bisa menganalisis daripada sistem request-nya yang diminta, yaitu di bagian bisnis recruitment-nya gitu ya. Yang pertama adalah sistem yang dibuat mampu menyampaikan informasi akademik terbaru dan selalu terupdate gitu ya. Artinya nanti dengan adanya admin yang menginput data-data untuk informasi akademik terbaru dan juga terupdate. Sistem dapat mengelola data mahasiswa dan nilai serta absensi dari dosen gitu ya. Oke, menjadi satu kesatuan di dalam database sehingga secara otomatis diolah dan disajikan menjadi informasi yang berguna untuk mahasiswa. Yang ketiga adalah sistem mampu meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa dalam pembuatan kartu hasil studi. Jadi ada hasil studi nantinya. Pengajaran mahasiswa dapat melihat jadwal perkuliahan. Oke ya. Sistem dapat mengelola pemilihan mata kuliah yang akan dipilih dalam kartu rencana studi yang disediakan. Jadi bisa memilih kartu rencana studi gitu ya untuk mahasiswa. Sistem dapat menginput nilai absen yang dilakukan oleh pengajar. Oke ya. Sistem dapat mengelola data dosen, data mahasiswa, data mata kuliah, akademik lainnya dengan disediakannya ruang administrator. Nah, ini adalah business recruitment-nya gitu ya. Jadi kita buatkan business recruitment-nya, kebutuhan fungsionalnya. Selanjutnya kita bahas nanti adalah business value-nya. Kira-kira nilai daripada bisnis ini seperti apa nanti kalau diterapkan yang namanya sistem informasi akademik gitu ya. Nah, ini dengan adanya website ini diharapkan menjadi kemudahan dan membantu kinerja bagian administrasi gitu ya. Karena ini nanti secara otomatis mengurangi kinerja daripada administrasi, lebih cepat dan lebih mudah dalam pengambilan laporan gitu ya. Dalam pengolahan data sehingga menjadi informasi yang bermanfaat. Oke ya. Dengan adanya informasi ini, dengan adanya website ini, sistem informasi akademik ini, sistem sebelumnya manual, oke ya, dalam arti urusan akademik yang diurus itu tatap muka langsung dan media kertas sehingga ini bisa teratasi gitu ya. Sehingga dengan sistem informasi akademik berbasis web ini menjadikan sistem cepat, cermat, tepat, dan canggih gitu. Kenapa dikatakan canggih? Nah, karena tadi secara otomatis ketika dosen sudah menginput misalnya nilai, otomatis nanti bagian administrasi ACC dan secara otomatis nanti di mahasiswa bisa kelihatan gitu ya. Itu. Nah, estimasi konservatif yang akan didapat dalam penerapan informasi akademik ini berbasis web ya. Jadi di sini ada yang namanya business value-nya. Jadi nanti secara otomatis efisiensi di bagian apa nih? Penggunaan biaya kertas itu berkurang gitu ya. Efisiensi penggunaan tinta karena ngeprint banyak juga, 3 juta per tahun gitu ya. Efisiensi gaji pegawai, nah pengurangan 2 staf administrasi misal ya, ini kalau misalnya administrasi banyak gitu ya, jadi nanti kita ada pengurangan, misal ada sip-sipan gitu ya, itu bisa dikurangi, dan nilainya adalah sekian gitu.
Nah, ini jadi bisa memanfaatkan sistem gitu ya, tanpa perlu banyak orang yang mengelola data tersebut. Inilah contoh gitu ya. Nah, kita juga harus memahami special issue nanti dan constraints-nya gitu ya. Special isunya adalah sistem informasi akademik berbasis web ini dapat diharapkan meningkatkan mutu akademik ke depannya gitu. Nah, ini dibandingkan dengan kemajuan teknologi sehingga informasi yang disampaikan serta penyajiannya lebih cepat dan tepat gitu ya. Dalam penyajian informasi perlu pengelolaan yang baik supaya informasi yang diberikan tidak salah, sehingga pengamanan data sangat diperlukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini yang disebut dengan sistem request gitu ya. Sistem request. Setelah kita bahas yang mengenai business need-nya, business requirement-nya, business value-nya, nah special issue-nya, nah kita masuklah nantinya ke visibility analysis gitu ya, kelayakan analisisnya. Nantikah di sini saya ringkas sedikit, oke ya. Nanti akan kita bahas ini di pertemuan ketiga atau selanjutnya, di mana pada pembahasan kita di materi ini kita membahas di pertemuan kedua adalah modelnya, baru nanti kita bahas kebutuhan perangkat lunaknya, konsep perancangan gitu ya, dan pemodelan, rancangan berorientasi objek, desain arsitektur, perancangan aplikasi, pengujian perangkat lunak, pengujian aplikasi, implementasi, dan pemeliharaan. Ini sebenarnya semuanya SDLC tadi gitu ya. Nah, kita akan nanti lebih bahas di setiap pertemuan lebih rinci gitu ya. Oke, perlu saya bahas sedikit mengenai di sini visibility analisisnya atau kelayakan analisisnya gitu ya. Nah, jadi nanti di sini contoh sederhana, ini ada ringkasan kelayakannya, penerapan SIA, sistem informasi akademik gitu ya. Misalkan saya di sinilah Nenggolan ya. Oke, Nenggolan pimpinan proyek dan Richard adalah konsultan IC. Membuat beberapa analisis kelayakan untuk menyelesaikan kebutuhan sistem informasi akademik berbasis website, mulai dari pembuatan proposal proyek, rincian hasil studi kelayakan. Jadi di sini nanti untuk visibility analisisnya adalah nanti bekerja sama antara PM atau pimpinan proyek gitu ya, manajer proyek itu dengan konsultan IT. Konsultan IT di sini bisa sebagai analisis nantinya. Ini adalah kita membuat nanti beberapa analisis kelayakan gitu ya untuk menyelesaikan kebutuhan sistem informasi di tempat tersebut gitu ya. Jadi di sini kita harus bisa menganalisa kelayakannya seperti apa gitu ya. Nah, dimulai dari misalnya contoh di sini technical visibility-nya atau kelayakan teknisnya seperti apa gitu ya. Jadi nanti kita harus bahas dari sisi teknis ini bisa nggak dilakukan gitu ya. Nah, di sini secara teknis sistem informasi akademik ini layak untuk diterapkan karena sangat bermanfaat dalam meningkatkan mutu pelayanan internal. Akan tetapi ada beberapa hal yang bisa menjadi risiko. Nah, ini jadi kita harus lihat juga dari teknikalnya. Risikonya apa di sini? Misal pemahaman pengajar di sekolah tinggi teologi tentang IT yang masih rendah gitu ya. Jadi kebetulan ini adalah sekolah tinggi teologi yang saya riset gitu ya. Tetapi dengan rekrutnya SDM yang memiliki kompetensi di bidang IT, hal ini bisa teratasi dengan memberikan pelatihan ke pengajar yang ada di sekolah tinggi tersebut gitu ya. Ya. Ini kebetulan dari sisi dosennya bukan dosen IT gitu ya. Jadi mungkin nanti pemahaman dari penggunaan sistemnya itu agak sedikit terkendala gitu ya. Jadi kita perlu yang namanya pelatihan nantinya gitu ya. Nah, itu tapi bisa di analisis mulai dari awal gitu ya. Kelayakannya layak gak gitu ya. Kalau nggak layak kenapa? Oh iya, masalahnya adalah seperti ini gitu. Berarti kita harus bisa memberikan solusi. Yang kedua, mahasiswa yang tidak mempunyai kompetensi bidang IT karena rata-rata memahami bidang teologi sehingga perlu sosialisasi yang baik dengan mengenai sistem yang dibuat gitu ya, sistem baru. Jadi juga nanti ada sosialisasi. Nah, ini kelayakan teknisnya. Jadi kita selain daripada berbicara mengenai analisis kelayakannya, yang kedua kita teknikalnya gitu ya. Yang ketiga, resiko dalam penyediaan sistem informasi akademik berbasis web ini. Oke ya, resikonya seperti apa gitu ya. Nah, di sini kita harus paham dari sisi pembuat nanti gitu ya. Nah, yang pertama adalah konsultan IT yang ditunjuk mampu membuat sistem informasi akademik secara baik dan mudah diakses gitu ya. Jadi dari sisi nanti untuk menganalisisnya itu bisa gitu tadi ya. Dimana tadi contohnya di sini saya buat adalah si Richard sebagai konsultan IT-nya gitu ya.
Konsultan IT bersedia untuk mengadakan pelatihan untuk mempermudah pemahaman dalam mengakses mengelola sistem informasi akademik berbasis web. Oke ya. Pengadaan dan pengembangan hardware maupun software mudah didapat dan dilakukan ya, benar nih. Jadi nanti pengadaan penggunaan hardware, jadi ketika kita membangun sebuah sistem situ berarti kita butuh hardware gitu ya. Dan juga softwarenya itu mudah untuk didapat gitu ya. Oke, dan dilakukan. Jadi di sini juga kita harus di analisis kelayakan ini kita harus memahami juga proyek dianggap memiliki resiko. Resikonya bagaimana? Apakah besar, menengah ataupun kecil gitu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa resikonya adalah minimal rendah. Karena apa? Tim proyek kurang dari 10 orang. Oke, jadwal waktu proyek diperkirakan pendek dan tidak terlalu lama gitu ya. Hanya diasumsikan, ini contoh aja ya, asumsi 5 bulan sini. Sebenarnya bukan 5 bulan, tapi saya buatkan 5 bulan gitu. Penyajian infrastruktur teknis penunjang yang kompatibel gitu ya. Nah, di sini aplikasi sistem informasi akademik yang dirancang berbasis website. Tampilan interface dibuat menarik dan menu-menu di dalamnya mudah untuk dipahami atau user friendly. Nah, ini dari sisi teknikalnya, dan selain daripada teknikal, di sini kita juga berbicara mengenai economic feasibility-nya, kelayakan daripada ekonominya. Oke, di sini juga nanti membahas mengenai ROI gitu ya, total benefit, dan juga balik modal atau break even point. Jadi di sini kita juga harus bisa menghitung. Nanti kita buatkan di sini adalah tabel untuk menghitung ROI-nya seperti apa, total benefit-nya berapa, dan balik modalnya atau break even point. Nah, ini yang penting. Oke, baik. Selain daripada ekonomi visibility-nya, kita bahas juga dari sisi organisasi visibility-nya gitu ya, kelayakan organisasinya. Nah, di sini dikatakan bahwa dari segi organisasi, penerapan aplikasi ini memiliki resiko yang rendah. Ini dari hasil analisisnya ya. Sebaliknya mempunyai manfaat yang baik untuk menambah mutu penyampaian informasi, mempunyai manfaat yang baik untuk tadi informasi akademik ya. Tujuannya adalah penerapan sistem ini yaitu untuk mempermudah mahasiswa pengajar dan untuk mendapatkan informasi seputar akademik, dan juga membantu bagian administrasi dalam sisi pengolahan data dan pembuatan laporan. Nah, dari pihak sekolah tinggi XXX gitu ya, sangat berharap dengan penerapan sistem informasi akademik ini sehingga dapat menyalurkan informasi dengan cepat, tepat, akurat, serta keamanan yang baik sehingga informasi akademik aman gitu ya. Jadi kita bahas dari sisi visibility-nya yaitu tadi teknikalnya, oke, ekonominya, dan juga dari sisi organisasi. Oke, mungkin itu sedikit ini ya gambarannya ya. Nanti untuk lebih luasnya akan kita bahas di session berikutnya. Oke, baik. Yang kedua, tahapan yang kedua adalah analisis, yaitu who, what, when, where, while the system be gitu ya. Artinya seperti apa requirement gathering-nya gitu ya. Seperti apa business process modeling yang nanti akan kita buatkan. Jadi di sini kita pengumpulan kebutuhannya seperti apa gitu. Jadi di situ nanti ada fungsional-fungsional yang kita buatkan. Jadi seperti apa di sistem itu fungsionalnya nanti gitu ya. Jadi kita nanti akan membentuk yang namanya fungsional utama, dan nanti kita akan coba gambarkan dengan business process modelingnya gitu. Nah, di sini business process modelingnya mau seperti apa gitu. Nah, di sini kita nanti menggunakan konsep UML dalam membangun business process modelingnya. Oke, kita lihat saja dulu slide-nya. Kita lanjut. Di sini ini adalah modeling language atau United Modeling Language UML. Itu nanti untuk menggambarkan atau merancang atau menuliskan sistem perangkat lunak gitu ya, merancang model sistem gitu ya. Oke, ini kita lihat sistem analisnya gitu ya. Kita nanti menggambarkan business process identification dari use case. Jadi dari pengumpulan tadi kebutuhannya, yaitu tadi requirement gathering-nya gitu ya. Nah, itu kita gambarkan dengan use case nantinya gitu ya. Jadi fungsionalnya nanti kita gambarkan dengan use case. Contohnya seperti ini nanti. Oke, contohnya seperti ini. Misal mahasiswa bisa ngapain nih? Mahasiswa bisa melakukan login, itu fungsionalnya. Bisa melihat berita, bisa melihat KRS, menginput KRS gitu ya, melihat pembayaran. Nah, itu pengajar bisa ngapain? Nah, itu namanya adalah
pengumpulan kebutuhan atau recruitment gatheringnya. Nah, itu nanti kita gambarkan dengan use case. Oke, kita back materinya. Nanti akan kita bahas lebih detail, dan ini kita bahas satu persatu. Nah, setelah kita gambarkan proses identification-nya, kita buatkan business process modelingnya. Nah, ini nanti business process modelingnya kita gambarkan dengan activity. Oke ya. Nah, ada juga yang namanya nanti business process realisasinya. Realisasinya nanti kita buatkan dengan sequence diagram, dan juga di sistem analysis and design ini menggunakan UML. Ada juga nanti sistem desainnya, yaitu sistem desainnya itu menggunakan kelas diagram. Ini nanti kita buatkan program desainnya seperti apa, itu di kelas diagram. Lanjut dengan deployment diagram, arsitektur software dari sistem yang dibangun seperti apa nantinya gitu ya. Ada juga nanti lanjut ke user interface design. Jadi kita membuatkan nanti user interface daripada desain tersebut dari boundary kelasnya. Dan selanjutnya setelah terbentuk kelas diagram, maka kita nanti bisa membuatkan yang namanya IRD-nya, model IRD-nya, atau IR diagram dari entity kelasnya. Jadi nanti kita buatkan model datanya gitu ya, model database-nya dari IRD yang ada di UML, dari model data nantinya. Oke, yang ketiga desain. Sebenarnya tadi sudah dianalisis, sudah ada dua tadi ya, analisis sistem dan analisis desain. Di sini desain juga sudah dijelaskan bagaimana membuat tadi user interface design dari mana dan data desain dari mana gitu ya. Dan selanjutnya dilanjut dengan nanti adalah program desainnya, atau membuat program di dalam setiap desain yang sudah digambarkan. Oke, kita balik ke semula tadi. Oke ya, kita coba lihat dulu ke semula tadi. Di sini dikatakan tadi adalah sistem desainnya, ada program desain. Nah, di sini program desain ini artinya adalah dari kelas diagram tadi. Oke, kita bentuk sebuah kelas diagram nantinya. Itu kelas diagram itu ada yang namanya kelas boundary, kelas control, kelas entity. Nah, ini harus dipahami nanti dengan membuat UML. Kita harus paham juga gabungan kelas ini, yaitu boundary itu untuk apa gitu ya. Nanti ini sebenarnya akan kita bahas di UML pada pertemuan selanjutnya gitu ya. Cuman saya akan bahas secara singkat dulu. Boundary itu lebih ke tampilan, ataupun boundary lebih ke form atau interface-nya, sedangkan control itu lebih ke kontrol atau prosesnya, sedangkan entity itu lebih ke data gitu ya, atau nanti itu bisa diimplementasikan menjadi table gitu ya. Oke. Kelas dan susunan story dari sistem yang dibangun ini adalah kelas diagram gitu ya. Itu program desain. Jadi kita buat program desainnya menggunakan kelas diagram. Ada juga user interface design. Nah, ini nanti kita buatkan user interface desainnya itu tampilannya seperti apa sih gitu ya. Nah, kita buatkan nanti UI user interface design dari boundary kelasnya. Jadi dari bentuk form yang tadi boundary class itu akan kita bentuk user interface atau tampilan. Nah, selanjutnya dari entity tadi itu akan terbentuk yang namanya IRD atau Entity Relationship Model atau IR-nya. Oke, nanti kita lihat seperti ini ya. Contoh seperti ini. Kita lihat ini use case. Oke. Use case ini adalah sequence. Oke. Kelas diagram. Nah, ini kelas diagram, ada nama kelas, atribut. Oke, ini terbentuk kelas diagram. Ada kelas relationship. Ini contoh kelas diagram ya. Oke, deploy. Nah, ini adalah data model. Nah, ini data model kita gambarkan nanti seperti ini, namanya IR tadi ya, entity relationship. Jadi dibuatkan dari data-data yang ada di dalam kelas diagram gitu ya. Jadi di kelas diagram itu nanti seperti ini. Ini ada warna ini ya, warna ungu lah ya. Ini adalah nanti dibuatkan dalam bentuk data. Ini boundary atau tampilan, sedangkan inilah kontrolnya. Jadi digambarkan kelas diagram itu seperti itu. Oke, nanti akan kita bahas ini di pembahasan pembuatan kelas diagram. Tapi intinya adalah di sini saya katakan bahwa dari terbentuknya kelas diagram, maka nanti akan terbentuk juga IR atau entity relationship, gitu ya. Oke, kita coba masuk ke materi kita tadi. Oke, yang pertama tadi mana? Kita coba masuk ke sini tadi, balik lagi.
Oke ya, balik lagi sini. Oke, tadi kita sudah buatkan desain gitu ya. How will the system will work gitu ya. Oke. Nah, ini kita buatkan tadi program desainnya, ada user interface design dan juga ada data design. Data design itu tadi adalah IR-nya gitu ya, entity relationship-nya. Nah, selanjutnya yang keempat adalah kita lakukan implementasi. Setelah kita buat program desain, oke ya, user interface design dan data design, kita lanjut ke implementasi. Bagaimana mengimplementasikan dari semua analisis tadi, desain tadi ke dalam sebuah perangkat lunak gitu ya. Berarti di sini kita ada yang namanya sistem construction dan delivery. Berarti sistem construction di sini adalah bagaimana kita membangun gitu ya, mengkonstruksi, misal menggunakan bahasa pemrograman tertentu gitu ya. Apakah misalnya kalau website berarti PHP, HTML gitu ya, CSS, JavaScript gitu ya. Setelah kita konstruksi, misal ini yang tadi adalah sistem informasi akademik itu berbasis website gitu ya, berarti kita bangun dengan bahasa pemrograman atau codingan PHP, HTML, CSS dan juga JavaScript gitu ya. Setelah itu kita lakukan testing, apakah sudah sesuai gitu ya, apakah sudah benar, apakah sudah memenuhi syarat gitu ya. Testingnya nanti kita bisa menggunakan black box ataupun dengan menggunakan white box gitu ya. Setelah kita testing selesai, baru nanti kita buatkan dokumentasinya atau tutorialnya atau buku panduannya. Nah, setelah itu baru nanti kita lakukan installation gitu ya, atau instalasi. Nah, ini adalah tahap implementasi itu ya, yaitu tadi ada sistem konstruksi, bagaimana membangunnya, testing, bagaimana menguji sistem yang kita buat, itu tadi bisa menggunakan misalnya black box testing ataupun white box testing. Setelah itu kita lakukan dokumentasi, oke ya, dokumentasi untuk nanti kita gunakan bisa sebagai pelatihan kepada si user atau pengguna gitu ya, atau sebagai alat daripada si user itu untuk misal menggunakan sistem kita, dan selanjutnya kita lakukan instalasi. Nah, inilah SDLC, Software Development Lifecycle. Jadi dimulai dari planning, analisis, desain, dan implementasi. Oke, itu saja mengenai SDLC. Akan kita lanjut materi berikutnya adalah contoh-contoh Software Development Lifecycle atau konsep-konsep atau metodologi yang digunakan dalam membangun sebuah perangkat lunak gitu ya. Oke, masuk kita ke yang pertama. Tadi kita sudah bahas mengenai konsep SDLC yang sebenarnya, yang secara umum gitu ya, ada 4 tahapan. Oke, ini adalah pembagian daripada metodologinya atau model daripada proses pengembangan perangkat lunak. Oke. Yang pertama adalah kita bahas mengenai model waterfall. Nah, waterfall, dikatakan waterfall adalah berarti model bertingkat gitu ya. Ini disebut juga sebagai siklus hidup klasik atau classic life cycle gitu ya. Bertingkat itu disebut dengan berurutan gitu ya. Jadi setiap tahapan harus selesai dulu. Kalau misalnya contohnya ada yang berubah, berarti mulai lagi dari awal, itu artinya ya, berurutan. Oke, kita lihat prinsipnya. Oke, seperti ini. Oke, ini modelnya. Prinsipnya di sini tadi, pada prinsipnya hasil dari setiap tahapan adalah satu gitu ya, atau lebih dokumen yang disetujui atau sign off gitu ya. Tahap berikutnya tidak boleh dimulai sampai tahap sebelumnya selesai. Ini prinsipnya. Jadi tahap misalnya contoh ini ada tahap pertama rekrutmennya. Selesai dulu tahap pertama baru lanjut ke tahap kedua gitu. Lanjut ketiga, keempat dan selanjutnya. Kalau ada yang salah ya balik lagi ke atas dan ulang lagi dari ini sini, ulang lagi ke sini, ulang lagi ke sini gitu. Jadi dia berurutan air terjun gitu ya. Nah, di dalam model waterfall atau SDLC yang berbentuk waterfall ini ada yang namanya requirement definisi, mendefinisikan daripada permintaannya gitu ya, kebutuhannya. Oke, yang kedua ada sistem dan software design sama seperti tadi yang saya jelaskan. Yang ketiga ada implementation dan unit testing, implementasi dan unit testing gitu ya. Testingnya nanti menggunakan pengujian gitu ya, pengujian unit gitu ya. Nah, sedangkan inilah untuk pengujian sistem. Jadi beda ya, unit itu perbagian atau istilahnya kalau istilahnya kita membuat program itu berarti per form itu diuji. Tapi kalau testing sistem berarti secara keseluruhan sistemnya sudah berjalan atau enggak. Dan juga ada di sini integration gitu ya, yang mengintegrasikan setiap unit menjadi sebuah sistem gitu. Ya, selanjutnya ada operation and maintenance. Di sini setelah dilakukan integrasi dan testing, sistem testing, berarti itu bisa dioperasikan atau
dibuatkan, digunakan gitu ya oleh si user, dan nanti setelah dioperasi dia melakukan maintenance. Ada perubahan berarti ada nanti yang salah atau ada yang perlu direvisi, berarti dia nanti balik lagi ke requirement definition, lanjut ke system and software design, implementasi, unit testing, unit testing di sini ya, integration and system testing, dan juga ada operation and maintenance gitu ya. Nah, ini adalah siklus berurutan atau air terjun namanya. Oke, ini silahkan nanti boleh dibaca sama saja konsepnya seperti tadi yang saya jelaskan. Misal untuk requirement analysis and definition gitu ya. Di sini ada contoh ya. Kalau tadi saya buatkan dengan sistem informasi akademik gitu ya. Nah, di sini misal untuk aplikasi web, sama juga aplikasi web juga. Di sini katanya maka analisa kebutuhannya ditinjau dari kebutuhan admin dan user. Nah, kalau tadi saya ada dosen, ada mahasiswa, ada administrasi. Nah, ini ada admin dan user. Usernya siapa saja nanti penggunanya gitu ya. Nah, di sini jelaskan secara singkat kebutuhan apa yang bisa dilakukan oleh admin dan user seperti tadi yang saya buat. Oke ya. Tadi pengajar mengapain, dosen buat apa saja, dan administrasi ngapain saja. Jadi kita di requirement analysisnya ini kita definisikan gitu ya. Setiap fungsi daripada fungsional daripada admin apa, fungsional daripada user apa, seperti tadi yang saya jelaskan di materi tadi yang sebelumnya, yaitu bahwa setiap fungsional itu harus kita gambarkan. Nah, disinilah penggambaran fungsionalnya gitu ya. Contoh untuk web, user dapat melakukan login. Nah, ini fungsional login gitu. User dapat membeli produk. Nah, inilah fungsional daripada user tadi ya. User dapat melakukan konfirmasi pembayaran. Nah, ini fungsionalnya. Jadi kita gambarkan fungsionalnya. Misal untuk aplikasi desktop di sini ya, pada program penjualan, kebutuhannya adalah kasir gitu ya. Berarti di sini nanti untuk aplikasi desktop, misalnya contohnya untuk kebutuhan kasir. Nah, kira-kira nanti kita gambarkan di sini kasir itu bisa ngapain saja gitu ya. Bisa misalnya melakukan melakukan penjualan gitu ya, melakukan return gitu ya, melakukan input data. Apakah kasir bisa menginput data? Ya, input data tertentu gitu ya. Tapi biasanya itu dari sistem gudang yang input data gitu ya. Nah, ini kita buatkan fungsionalnya itu di sistem requirement analysisnya gitu ya. Oke, ini sistem software desainnya. Di sini katanya sistem and software design ini ada dua ya. Sistem desain dan software design. Nah, kalau sistem desain itu berarti artinya apa? Itu penggambarannya nanti menggunakan apa nih, sistem desainnya. Nah, itu menggunakan tadi adalah menggunakan UML tadi gitu ya. Sedangkan software design di sini nanti kita buatkan dalam bentuk codingan nantinya ya. Codingannya menggunakan apa? Contoh di sini kita lihat aplikasi web ini dibangun dengan beberapa desain, diantaranya desain database menggunakan IRD, LRS gitu ya, desain struktur program menggunakan struktur navigasi, dan desain sistem menggunakan UML. Nah, ini adalah desain sistem. Oke, desain sistem menggunakan UML. Oke, sedangkan software design di sini adalah kebutuhan daripada software yang digunakan untuk misalnya membangun daripada website tersebut gitu ya. Misal kebutuhannya nanti kita akan bahas apa saja software yang diperlukan untuk diperkirakan untuk membuat coding gitu. Misal contohnya adalah website, berarti kita butuh nanti adalah PHP, HTML, CSS, JavaScript. Misal kita menggunakan editornya apa nanti? Misal menggunakan editornya adalah Macromedia, Dreamweaver, Sublime Text gitu ya, Node++ dan lain sebagainya. Atau misalnya Visual Studio Code gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu yang kita gunakan untuk software desainnya. Oke. Selanjutnya di sini implementasi dan unit testing sama seperti yang saya jelaskan tadi. Berarti kita perlu implementasikan dan unit testing. Jadi setiap unit-unit itu, setiap penggalan-penggalan program itu kita uji apakah sudah benar atau enggak gitu ya. Oke. Oke, kita lanjut. Integration dan sistem testing gitu ya. Integration dan sistem testing ini berarti nanti dari setiap penggalan unit-unit tadi, atau setiap form-form, atau setiap tampilan-tampilan, atau setiap program itu kita coba integrasikan. Misal dari form ini berhubungan dengan form ini gitu ya. Maka nanti secara otomatis kita integrasikan sejalan nggak gitu. Misal inputan dan transaksi gitu ya. Form master dengan transaksi misal seperti itu. Nah, ketika ada di input di
master, transaksi dilakukan, apa yang terjadi gitu. Nah, itu kita integrasikan, sesuaikan gitu. Nah, jadi bukan pengujian unit lagi, pengujian form lagi, bukan, tapi pengujian antar form ini namanya. Itu namanya lah integrasi dan sistem testing gitu ya. Oke, sehingga nanti di sini tujuannya untuk apa? Untuk memastikan bahwa kebutuhan atau persyaratan PL itu sudah dipenuhi. Setelah pengujian, maka dikirimkan ke pelanggan gitu ya. Oke, di sini dikatakan contohnya seperti yang saya bilang tadi, pembuatan kode program dilakukan pengujian program untuk menentukan kesalahan program gitu ya. Jadi antar form atau antar unit itu sudah diintegrasikan. Operasi dan maintenance ini sama tadi. Oke. Pemeliharaan akan terus dilakukan. Oke. Berarti Oke, kelebihan dari model waterfall. Nah, ini nih yang kita coba akan gali gitu ya. Yang pertama adalah memiliki proses yang urut dan bertahap. Itu kelebihannya. Jadi berurut. Jadi setiap problem atau setiap masalah atau setiap tahapan itu bisa selesai dulu, baru lanjut ke tahapan berikutnya. Baru selesai ini tahapan berikutnya. Itu enaknya gitu ya. Sehingga apa yang dihasilkan adalah PL-nya baik gitu ya. Artinya terhindar dari kesalahan-kesalahan karena dia setiap tahapan sudah diselesaikan terlebih dahulu, harus kelar baru lanjut tahapan berikutnya. Setiap proses memiliki spesifikasi sendiri karena setiap tahap harus diselesaikan dengan lengkap sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Ini lengkap dulu baru lanjut gitu ya. Setiap proses tidak dapat saling tumpang tindih. Nah ini, jadi tidak boleh tumpang tindih. Artinya karena apa? Karena berurut tadi, nggak mungkin tumpang tindih gitu ya. Karena dilakukan tahapan A dulu, baru B, baru C, baru D gitu. Jadi itu. Metode ini akan lebih baik digunakan jika kebutuhannya sudah diketahui. Nah ini kelebihannya adalah bahwa kalau kita menggunakan model waterfall, berarti kita harus sudah tahu dulu kebutuhan-kebutuhan yang akan membuat sebuah perangkat lunak itu seperti apa kebutuhannya. Sudah terdefinisikan belum? Nah, kalau sudah terdefinisikan ya kita gunakanlah waterfall. Tapi kalau belum terdefinisikan kita gunakan model yang lain nanti. Kita akan kita lihat di contoh berikutnya. Kekurangannya di sini nih, kekurangan dari proses yang dilakukan cenderung panjang dan lama. Karena kenapa panjang dan lama? Karena tadi bertahapan harus selesai dulu tahap pertama, baru dia ke tahap desain gitu ya. Itu membutuhkan waktu. Biasanya kan kalau programmer itu biasanya dia sambil desain sambil buat programnya, sambil diuji juga gitu kan. Nah, tapi dengan adanya konsep waterfall enggak, didesain dulu, dianalisa dulu, didesain, baru dibentuk, dikonstruksi, baru diuji gitu. Nah, itu jadi ada urutannya. Kesalahan kecil pada saat tahapan yang akan menimbulkan masalah besar jika tidak diketahui sejak awal. Artinya kenapa nih? Karena dia mengulang gitu. Waterfall itu mengulang ke atas lagi. Dia kan mulai dari tahap planning lagi nanti ke analisis dan selanjutnya gitu ya. Biaya penggunaan model ini cenderung mahal karena waktunya tadi membutuhkan waktu banyak gitu ya. Oke, ini untuk kekurangannya ya. Nah, itu untuk model waterfall. Oke, kita lanjut ke model prototype ya. Oke, kita lanjut dengan model yang kedua adalah model prototype gitu ya. Kalau tadi model waterfall itu lebih ke apa namanya tuh. Nah, nih. Metode ini akan lebih baik digunakan jika kebutuhan-kebutuhannya sudah diketahui. Itu waterfall gitu ya. Sedangkan kalau model prototype itu adalah ada beberapa kebutuhan-kebutuhan yang belum diketahui dan itu akan ditelusuri gitu. Sehingga apa? Dia menggunakan model prototype. Prototype itu artinya dalam bentuk kalau tadi waterfall itu harus selesai per tahapan gitu ya. Kalau model prototype dia hanya bentuk prototipenya dulu. Ditunjukkan nanti ke si user apakah sudah benar dari desainnya gitu ya, dari user interface-nya. Kalau belum katanya berarti dia ngulang lagi desain sambil dia buat codingan dan nanti menunjukkan lagi ke atau melakukan konfirmasi ke dalam user ke user gitu ya, artinya ke yang membutuhkan atau yang request daripada sistem tersebut gitu ya. Nah ini model prototype. Jadi di sini model prototype itu adalah secara rinci itu ada beberapa fungsi atau fitur-fitur belum terdefinisikan. Di sini kita lihat prototype adalah pendefinisian sejumlah sasaran PL perangkat lunak berdasarkan kebutuhan dan pemahaman secara umum, tetapi tidak bisa mengidentifikasi kebutuhan secara rinci untuk beberapa fungsi dan fitur-fitur. Jadi ada beberapa fungsi dan fitur-fitur yang itu belum sesuai gitu, dan nanti akan diulang lagi, diproses lagi, diprototype lagi sehingga dia menjadi sebuah hasil. Itu bedanya dengan waterfall. Kalau waterfall tadi analisa selesai, langsung
ke desain selesai baru uji gitu ya. Uji selesai baru maintenance gitu ya. Konstruksi baru nanti diimplementasikan baru di maintenance gitu ya. Sedangkan prototype enggak, dia kan mengulang-ulang terus. Oke, kita lihat. Di sini tujuannya adalah untuk membantu dalam tahap analisis dan desain yang memungkinkan pengguna untuk melihat lebih awal apa yang dilakukan oleh sistem, yaitu memfasilitasi validasi. Jadi, oh ini benar nih, oh salah nih, ulang lagi nanti. Oh ini nggak sesuai nih, ulang lagi gitu ya. Oke. Prototype dapat digunakan sebagai model proses yang berdiri sendiri, gitu ya. Saya juga kalau membuat sebuah sistem, biasanya saya menggunakan model prototype. Jadi saya buatkan prototipenya dulu, uji coba, kasih ke user, kata user oke, kata user belum valid ya ulang lagi, buat lagi sesuai user valid baru balik lagi. Nah, kelebihannya adalah di sini kita bisa memvalidasi setiap fungsi-fungsi apakah itu sudah sesuai apa enggak gitu. Tapi kekurangannya adalah ini membutuhkan waktu agak sedikit lama gitu ya, karena kita harus intens dengan si user gitu ya. Nah, di sini pembuatan prototipe biasanya digunakan sebagai teknik yang dapat diimplementasikan dalam konteks setiap model proses PL, sehingga membantu stakeholder gitu ya, untuk lebih memahami apa yang akan dikembangkan ketika spesifikasi kebutuhan belum jelas. Jadi kalau belum jelas, tadi sudah saya katakan di awal, kalau waterfall itu sudah jelas kebutuhan fungsionalnya, kalau ini belum jelas gitu. Jadi kita harus sambil mendesain, sambil mengoding, ya kita analisa lagi gitu, ulang terus gitu. Nah, ini karena dia mengulang-ulang terus, terbentuklah seperti ini modelnya. Model lingkaran gitu ya. Kalau tadi waterfall bertingkat harus menyelesaikan setiap tahapan, kalau ini lingkaran. Artinya nanti yang pertama adalah kita lakukan yang pertama quick plan-nya seperti apa. Oke ya. Oke ya. Quick plan itu berarti planning yang secara cepat gitu ya. Modelingnya seperti apa model desainnya itu nanti baru kita konstruksi prototype. Jadi bentuknya masih prototype. Jadi masih bentuk tampilan yang belum ada logika lah di dalamnya gitu ya, masih prototype. Setelah itu baru deployment atau di delivery feedback, nanti baru komunikasi ke user gitu ya. Nih, komunikasi ke user. Balik nanti komunikasi ya balik lagi ke quick plan-nya lagi, modeling quick design dan juga konstruksi of prototype-nya. Dan nanti deploy lagi, dibangun lagi, baru nanti komunikasi lagi gitu. Jadi berulang terus sampai ditemukanlah sebuah solusi gitu. Oke. Oke. Ini tadi sudah saya jelaskan seperti yang tadi. Nah, ini manfaatnya saja, kita lanjut. Model prototipe ini dikembangkan dan didemonstrasikan pada awal proses pembangunan perangkat lunak, sehingga dapat bermanfaat untuk apa nih? Yang pertama adalah menghindari kesalahpahaman antara pengembang PL dan pengguna. Jadi, dilakukan intest, dibuat prototipe dulu, baru ke pengguna. Kalau sudah oke, lanjut lagi. Buat prototipe, baru ke pengguna lagi. Seperti itu berulang terus gitu. Beberapa fasilitas yang hilang mungkin dapat terungkap gitu. Jadi kalau ada yang kekurangan itu bisa terungkap di next prototype-nya gitu. Fasilitas yang sulit digunakan, membingungkan dapat diidentifikasi dan disempurnakan. Nah, ini fasilitas yang sulit digunakan. Contoh, kita sedang menganalisa nih sebuah fungsional di dalam sistem tersebut, misal sistem transaksi gitu. Ini kok transaksinya kayaknya nggak benar nih. Kok ketika transaksi misalnya harus melakukan validasi gitu ya, validasi si user gitu ya atau si pengguna. Nah, ini benar nggak? Misal contohnya transaksi ketika return gitu ya. Berarti kalau return itu dia harus validasi siapa nih? Return barang. Berarti harus ke misal ke pemilik atau misalnya itu ke plat toko atau siapa. Jadi kasir itu nggak boleh melakukan return sendiri gitu. Nah, ini kita validasi nih ke user. Berarti nanti secara otomatis kita praktekkan dulu, buatkan prototype-nya baru ke user. Ini benar gak gitu ya, ke stakeholder tadi atau si peminta sistemnya. Nah, ini benar gak? Kalau sudah benar, oh oke. Kalau tidak benar ya, oh iya bukan begini, tapi begini. Nah, itu nanti kita ulang lagi buatkan. Nah, itu seperti itu ya. Jadi fasilitas yang sulit digunakan atau membingungkan dapat diidentifikasi dan disempurnakan. Pengembangan PL mungkin menemukan persyaratan yang tidak lengkap atau tidak konsisten. Nah, ini nih. Ini manfaatnya. Jadi nanti bisa kita temukan persyaratan yang tidak lengkap atau tidak konsisten. Jadi nanti contohnya ketika kita menemukan berkas-berkas dari sana itu kita cocokkan dengan sistem kita, ada beberapa hal-hal yang tidak konsisten gitu. Ada yang berulang-ulang lah recordnya dan lain sebagainya. Nah, itu nanti kita harus pastikan ke klien gitu ya. Oke. Nah, masalahnya apa nih? Oke ya, kalau tadi manfaat,
Kalau ini manfaat atau keuntungannya, sekarang adalah problemnya atau masalahnya. Stakeholder hanya melihat tampilan PL yang akan dipakai tanpa mempedulikan bagaimana kerja sistem. Nah ini nih, karena tadi prototype, jadi hanya rancangan saja. Perubahan yang dibuat selama pengembangan PL mungkin akan mengubah struktur arsitektur, jadi berubah-ubah terus gitu ya. Oleh karena itu mungkin sulit dan mahal untuk memeliharanya. Oke. Karakteristik sistem yang penting seperti kinerja, keamanan, dan keandalan mungkin akan diabaikan selama pengembangan PL. Jadi karakteristik sistem yang seperti kinerja, keamanan, keandalan mungkin akan diabaikan. Karena apa? Karena lebih ke prototipe dulu, tampilan dulu, rancangannya dulu gitu ya. Sedangkan keamanan dan keandalan serta pengembangan PL-nya belum ada. Artinya belum ada logik di dalamnya, hanya prototipe tampilan. Selama tahap pengembangan, prototipe akan diubah untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Kemudian perubahan yang dibuat akan tidak terkontrol dan tidak didokumentasikan dengan baik. Nah ini, jadi nanti perubahan-perubahan itu kalau tidak didokumentasikan itu nanti menjadi bingung ditanya gitu ya. Nah itu prototype. Jadi intinya adalah kalau prototype itu lebih ke kalau kita membuat sebuah sistem, kita belum tahu secara keseluruhan fungsionalnya gitu. Sedangkan waterfall tadi adalah sudah tahu fungsionalnya apa saja, tinggal kita ramu gitu. Oke, itu prototype. Nah, biasanya programmer biasanya kebanyakan menggunakan model prototype karena apa? Mungkin salah satu adalah kalau proyeknya itu proyek besar itu pasti prototype digunakan gitu. Tapi kalau proyeknya itu kecil, artinya fungsionalnya sudah tahu. Oh ini fungsi-fungsi di admin, ini fungsi di pengajar seperti ini, fungsi di mahasiswa seperti ini sudah tahu kan? Itu tinggal bisa menggunakan waterfall. Tapi kalau agak sedikit rumit, kita tidak tahu logik dan lain sebagainya, ya kita menggunakan prototype gitu ya. Oke, lanjut dengan model spiral. Oke, kita lanjut dengan kita lanjut model yang ketiga adalah model spiral. Nah, ini model spiral ini penggabungan dari konsep prototype dan juga konsep waterfall. Jadi digabungkan itu, makanya disebut dengan spiral gitu ya, penggabungan. Nah, inilah konsep spiralnya, ada planning, ada modeling, ada konstruksi, ada deployment, dan juga ada communication. Tapi di dalam konsep model spiral ini ada gabungan dari dua hal tadi. Nah, gabungannya di mana? Oke, kita lihat penjelasannya. Bahwa proses evolusioner itu dimulai dari titik tengah ke bagian luar spiral searah jarum jam gitu ya. Nah seperti ini prosesnya searah jarum jam gitu ya. Start dimulai gitu ya, lanjut terus sampai berulang-ulang terus. Ini adalah tadi prototipenya. Sedangkan konsepnya tetap dia melakukan planning, melakukan modeling, melakukan konstruksi, melakukan deployment, dan juga communication. Tapi dia akan melakukan proses prototype. Selama prototipenya masih belum sesuai atau selama prosesnya bisnisnya belum dapat gitu ya, maka dia akan diulang-ulang terus gitu ya. Jadi penggabungan tadi model prototype dan juga model waterfallnya itu adalah dia tetap bertingkat, yaitu planning dulu, baru modeling, baru construction, baru development, dan juga communication. Tapi dia tetap akan berulang-ulang terus gitu ya. Oke, risiko PL perangkat lunak akan dipertimbangkan saat masing-masing gerakan dibuat dan titik pengukuran dicatat di setiap saat langkah-langkah evolusioner dilewati. Nah ini lintasan pertama di sekitar spiral dapat menghasilkan spesifikasi produk. Putaran berikutnya di sekitar spiral mungkin digunakan untuk mengembangkan suatu prototype, dan pada lintasan berikutnya secara progresif bergerak ke versi PL yang semakin canggih. Artinya seperti tadi ya, seperti ini ya. Dia kan ini misalnya ini adalah proses pertama itu untuk menyelesaikan planning, proses kedua untuk menyelesaikan misalnya modeling dan selanjutnya. Cuman di sini nanti dia akan bisa berulang-ulang terus. Kalau modelingnya belum benar ya ulang lagi modelingnya gitu. Planningnya belum benar, ulang lagi itu sampai dia menemukan sebuah solusi nanti sini akhirnya gitu ya. Oke. Ini mengenai penjelasan gambar tadi. Setiap melewati lintasan menghasilkan penyesuaian pada perencanaan proyek. Jadi ada penyesuaian gitu ya. Biaya dan jadwal disesuaikan berdasarkan umpan balik yang berasal dari pelanggan setelah pengiriman produk gitu ya. Selain itu dilakukan penyesuaian jumlah iterasi yang direncanakan untuk menyelesaikan proyek produk PL gitu ya, perangkat lunak. Jadi di sini penyesuaian jumlah iterasi tadi lingkaran tadi ya. Oke.
Keuntungan model spiral, apa sih keuntungannya gitu ya? Kalau tadi waterfall dan juga prototipe sudah kita lihat, yaitu pendekatan yang dikendalikan oleh risiko menghindari banyak kesulitan gitu ya. Jadi kenapa seperti itu? Karena tadi kita menggunakan prototipe dan juga model waterfall, jadi penggabungannya. Oke ya. Mengakomodasi persiapan untuk evolusioner siklus hidup, pertumbuhan dan perubahan pada produk PL, itu mengakomodasi ya persiapannya. Yang ketiga, menyediakan mekanisme untuk tujuan kualitas dan PL gabungan ke pengembangan produk PL. Yang keempat adalah mempunyai fokus untuk mengeliminasi kesalahan. Jadi dia akan berulang terus untuk mencari kesalahan. Jadi error mirrornya sedikit gitu ya. Menyediakan pendekatan terpisah untuk pengembangan dan pemasangan PL gitu ya. Selanjutnya, menyediakan kerangka kerja aktif untuk pengembangan sistem hardware dan software yang terintegrasi. Ini keuntungan daripada model spiral. Kerugiannya di sini adalah di sini. Oke. Memerlukan penyesuaian dengan PL. Oke ya. Kenapa dikatakan memerlukan penyesuaian dengan PL perangkat lunak yang menitik beratkan pada kontrol dan titik permasalahan yang merupakan keunggulan dari model waterfall. Nah ini. Oke ya. Berdasarkan keahlian manajemen risiko yang memerlukan penafsiran risiko yang masuk akal, akan menimbulkan masalah yang lebih besar jika risiko mayor tidak ditemukan nih. Kalau spiral itu kalau ada risiko mayornya tidak ditemukan, maka secara otomatis itu akan mempunyai manajemen risiko yang riskan gitu ya, yang banyak. Memerlukan kebutuhan untuk penelitian lebih lanjut terhadap langkah-langkah spiral, khususnya untuk area-area analisis risiko. Nah ini nih, karena tadi apa? Karena dia gabungan prototype dan juga gabungan waterfall gitu ya. Jadi prototype-nya dia berulang-ulang terus, tapi setiap tahapan sudah terselesaikan. Maka kalau dia keliru gitu ya, atau kalau nggak didokumentasikan atau itu terlewat, maka itu menimbulkan resiko nantinya gitu ya. Oke, kita lihat yang selanjutnya itu adalah yang keempat, yaitu model Rapid Application Development atau RAD ya. RAD. Oke, ya, model keempat ini model yang sering juga digunakan dalam mendevelop PL atau perangkat lunak, yaitu model RAD atau Rapid Application Development. Nah, ini adalah berbasis tim. Nah, ini kenapa dikatakan berbasis tim? Karena di sini dia mempunyai tim-tim pengembangan SI-nya atau tim-tim project-nya yang melakukan fungsi-fungsi masing-masing gitu ya. Oke, jadi RAD itulah menggunakan pendekatan kelompok. Jadi ada kelompok-kelompok tertentu atau yang mengerjakan tertentu, misal mengerjakan apakah dia planning, mengerjakan dia contohnya analisis, mengerjakan satu kelompok lagi misalnya mengerjakan tentang desain, satu kelompok lagi tentang implementasi. Jadi beda-beda kelompok, beda pengerjaan gitu ya. Oke. RAD adalah metode yang lengkap dengan 4 fase siklus hidup yang sejajar dengan fase SDLC tradisional. Tadi yang saya jelaskan di awal itu adalah SDLC tradisional gitu ya. Penggunaan RAD untuk mengurangi biaya dan waktu pengembangan dan meningkatkan probabilitas keberhasilan. Contoh kita lihat ya. Oke. RAD sangat bergantung pada prototype dan keterlibatan pengguna. Oke ya. Oke, di sini berdasarkan input pengguna, prototype dimodifikasi. Oke. Tim proyek menggunakan case tool untuk membangun prototype dan membuat aliran dokumentasi yang berkelanjutan. Oke, kita lihat dulu konsepnya ya, base-nya dan juga aktivitas di RAD tersebut. Nah ini nih, yang tadi dikatakan dia bekerja secara tim. Jadi ada nanti recruitment planning-nya, itu ada recruitment planning-nya nanti, di situ ada tugas daripada si user, manager, dan IT staff. Agree-nya gitu ya untuk open business need-nya atau project scope, sistem recruitment dan juga option of approval to continue. Nah ini ada satu tim gitu. Sedangkan nanti ada tim lagi atau kelompok lagi yang mengerjakan user design gitu ya. Nah ada juga nanti untuk kelompok untuk konstruksi gitu ya, khusus konstruksi dia ngapain saja seperti tadi. Ada teksnya adalah program and application development coding, unit integration and system testing gitu. Ini nanti untuk kelompok yang keempat yaitu adalah cutover. Nanti di sini cutover dia tasknya adalah data conversion, full scale testing, system
changeover dan juga user trainingnya. Nah, di sini jadi digunakan per fase dan per aktivitas sesuai dengan kelompok masing-masing gitu ya, sehingga nanti pengerjaannya lebih gampang. Cuman di sini butuh integrasi antar kelompok gitu ya. Jadi butuh juga di sini analisisnya sudah harus jelas. Jadi nanti pembagian tugas berdasarkan kelompok itu sudah jelas. Jadi di sini juga dengan fase aktivitas RAD ini harus sudah dari awal analisisnya sudah benar, sehingga tinggal melanjutkan pembagian kelompok-kelompoknya gitu sehingga terlaksana dengan baik. Oke, nanti silahkan coba dibaca mengenai recruitment planningnya seperti apa gitu ya. Di sini user desainnya hampir sama seperti yang tadi, cuman ada beberapa tambahan saja. Contoh ya, kita lihat kalau di requirement-nya sama ya, mendiskusikan, dan di sini pengguna manajer dan anggota staf IT atau disebut di sini analisisnya ya, mendiskusikan menyetujui kebutuhan bisnis, ruang lingkup proyek, kendala dan persyaratan sistem. Artinya sudah setuju, udah oke nih gambarannya. Tinggal nanti adalah fase ini berakhir ketika tim menyetujui masalah-masalah utama dan mendapatkan izin manajemen untuk melanjutkan. Jadi kalau menggunakan RAD udah jelas, udah disetujui proyek itu, gambarannya sudah oke, tinggal nanti dibagi-bagi ke tim gitu ya pengerjaannya. Ya. User desainnya, selama fase ini pengguna berinteraksi dengan sistem analis, kemudian mengembangkan model dan prototipe yang mewakili semua input, proses, dan output. Nah ini, oke. Kita lihat konstruksinya sama. Fase konstruksi berfokus pada tugas pengembangan program dan aplikasi yang mirip dengan SDLC, hampir sama ya tadi ya. Oke, cut over di sini merupakan fase peralihan, termasuk konversi data, pengujian, pergantian ke sistem baru, dan pelatihan pengguna. Ini hampir sama. Oke, di sini tujuan RAD-nya adalah mengurangi waktu dan biaya pengembangan dengan melibatkan pengguna dalam setiap fase pengembangan. Jadi ada pengguna-pengguna yang sudah misalnya mengetahui sistem tersebut, itu langsung diikut sertakan dalam tim kelompok. Misal saya ingin membangun sebuah sistem kasir gitu ya, berarti kasir di sana, kasir di klien itu selalu kita kontak atau ikut serta dalam membangun sebuah sistem ini gitu. Artinya langsung secara otomatis kita, misalnya contohnya adalah dia ditempatkan di tempat kita, maka secara otomatis kita bisa langsung tanya-tanya apa kebutuhan-kebutuhannya gitu ya. Jadi ini secara berlangsung gitu ya. Setiap fase pengembangan itu melibatkan pengguna, otomatis ada di situ. Membuat modifikasi yang diperlukan dengan cepat seiring dengan perkembangan desain. Oke ya. Oke, ini tujuannya, nanti silakan boleh dibaca lebih rinci lagi. Keuntungannya adalah di sini sistem dapat dikembangkan lebih cepat dan penghematan biaya yang signifikan gitu ya, karena dikerjakan dengan tim kelompok tadi dan dengan adanya pengguna yang intens, itu cepat dilakukan gitu ya. Kerugiannya adalah menekan mekanisme sistem itu sendiri dan tidak menekan kebutuhan strategis bisnis perusahaan. Ini betul ya. Baik untuk jangka pendek tapi bukan untuk jangka panjang. Memungkinkan lebih sedikit waktu untuk mengembangkan kualitas, konsistensi, dan standar desain. RAD dapat menjadi alternatif untuk yang menarik jika suatu organisasi memahami risiko yang mungkin terjadi. Nah ini nih, RAD itu dapat digunakan menjadi alternatif yang menarik jika suatu organisasi memahami risiko yang mungkin terjadi. Jadi sudah manajemen risikonya sudah paham semua gitu, artinya sudah jelas tadi ya, sudah jelas bisa dilaksanakan, dan risiko-risiko yang dibutuhkan atau yang akan dihindarkan seperti apa itu sudah jelas gitu ya. Dan inilah sebuah kerugian nantinya apabila misalnya manajemen risikonya itu tidak bisa didefinisikan gitu ya. Oke, itu RAD. Nah, ada lagi model Scrum gitu ya. Model Scrum ini adalah sebuah proses yang agile, oke ya, untuk menangani produk yang kompleks. Oke. Di sini katakan bahwa Scrum digunakan untuk memandu kegiatan pengembangan dalam suatu proses yang mencakup kerangka kerja seperti kebutuhan, analisis, desain, evolusi, dan juga pengiriman. Evolusi itu perubahan-perubahan yang ada dalam ketika pengembangannya ya. Jadi tadi seperti tadi di spiral, dia ada evolusi perubahan-perubahan di setiap tahapannya atau fasenya.
Di sini dikatakan Scrum itu menekan penggunaan seperangkat pola proses PL yang telah terbukti efektif untuk proyek dengan jadwal yang ketat, perubahan kebutuhan, kekritisan bisnis. Dan di sini Scrum itu digunakan untuk jadwal yang sudah ketat, perubahan kebutuhannya sedikit di sini, dan kekritisan bisnisnya ya sudah terpenuhi gitu ya. Oke, kita lihat coba ke modelnya. Coba sebelum ke sini, nah ini model Scrum ya. Model Scrum ini nanti di sini sudah ada tadi waktu sudah tadi kita lihat di sini pertama. Di sini dikatakan juga tadi proyek dengan jadwal yang ketat ini yang saya maksud tadi. Proyek dengan jadwal yang ketat. Jadi sudah ada timing yang sudah dibuat. Kita lihat ya ke modelnya. Di sini timingnya Scrum yang pertama adalah 15 menit daily meeting. Setiap hari itu 15 menit harus meeting di awal pengerjaan proyek gitu ya. Dan di sini sudah ada waktu-waktu yang digunakan gitu ya. 30 hari untuk membangun sebuah sistem tersebut. Bagaimana caranya? Itu sudah dibuatkan, dan di sini sudah ketat sekali bahwa katanya 15 menit setiap harinya itu melakukan meeting untuk apa? Untuk mengetahui apa kekurangan dan seperti apa pengerjaan untuk mengejar 30 hari ini, bagaimana produk ini bisa terjadi gitu ya. Nah, itu adalah model Scrum. Kita lihat ke definisi yang di atasnya. Oke. Ada yang namanya backlog gitu ya, daftar prioritas kebutuhan proyek atau fitur menyediakan nilai bisnis bagi pelanggan. Jadi ada daftar prioritasnya, ada item yang dapat ditambahkan ke backlog kapan saja atau diperkenalkan adanya perubahan gitu ya. Itu backlog. Jadi ada di pengembangan Scrum itu ada namanya backlog. Yang kedua ada sprint ya. Ini kerja diperlukan untuk mencapai kebutuhan yang didefinisikan dengan dalam backlog tadi ya. Jadi ini ada backlognya yang harus sesuai dengan time box yang telah didefinisikan sebelumnya. Biasanya kan di sini misalnya 30 hari gitu, berarti sudah harus sesuai gitu. Time box adalah waktu yang telah dialokasikan untuk menyelesaikan beberapa tugas. Jadi time box ini sudah harus sesuai dengan timingnya 30 hari selesai gitu. Tidak diperkenankan adanya perubahan sehingga anggota tim bekerja dalam lingkungan jangka pendek tetap stabil. Jadi tidak ada perubahan. Kalau perubahan itu nanti itu masuknya ke maintenance gitu ya. Oke. Scrum meeting. Nah, ini ada Scrum meeting tadi. Jadi 15 menit di awal setiap pertemuan itu diadakan rapat seperti tadi yang saya bilang tadi ya. Pertemuan ini membantu tim untuk mengungkap potensi masalah sedini mungkin. Jadi setiap hari itu ada meeting untuk mengetahui apa kekurangan dan kelemahan daripada atau apa kesulitan daripada tim gitu ya. Setelah itu baru ada demo memberikan peningkatan PL untuk pelanggan sehingga fungsionalitas yang telah diterapkan dapat didemonstrasikan dan dievaluasi oleh pelanggan. Artinya setelah dibuatkan hasil, dibuatkanlah demo untuk pelanggan atau pengguna gitu ya. Nah, ini konsepnya tadi sudah saya jelaskan. Oke, ini penjelasan gambarnya, nanti silakan boleh dibaca juga. Ini adalah gagasan awal, adalah seluruh tim harus diberdayakan untuk membuat keputusan sehingga istilahnya manajer proyek telah dengan sengaja dihindari gitu. Jadi dia seluruh tim harus bisa diberdayakan untuk membuat keputusan. Jadi tim itu dia harus membuat keputusan dari pekerjaannya sendiri gitu. Scrum Master adalah seorang fasilitator yang mengatur pertemuan harian, melacak backlognya dari pekerjaan yang harus dilakukan, mencatat keputusan, mengukur kemampuan terhadap backlognya, berkomunikasi dengan pelanggan dan manajemen di luar tim. Jadi itu namanya Scrum Master. Tidak ada lagi yang namanya manajer proyek tadi. Jadi setiap tim itu harus sebagai manajer proyek gitu ya. Ini Scrum Masternya tadi nih. Oke ya, ini Scrum Masternya. Scrum Masternya dia harus bisa ini memberikan pengarahan kepada tim-timnya dan juga berhubungan dengan klien nantinya. Oke ya, sini pertemuan harian ini berkomunikasi dengan pelanggan dan manajemen di luar tim. Oke. Seluruh tim menghindari menghadiri pertemuan harian agar tetap fokus pada tugas masing-masing. Jadi setiap hari harus ada pertemuan gitu ya. Selama pertemuan semua anggota tim berbagi informasi, melaporkan kemajuan ya, ada progres ya. Ini berarti bahwa setiap orang tim tahu apa yang sedang terjadi dan jika masalah muncul dapat saling membantu di sini ya. Jadi ini kegunaan daripada tim tadi. Semua orang berpartisipasi dalam perencanaan jangka pendek.
berpartisipasi dalam perencanaan jangka pendek. Karena tadi apa? Karena mereka menjadi seorang dianggap menjadi manajer proyek, jadi bisa berpartisipasi dalam perencanaan jangka pendeknya. Keuntungannya yaitu produk dipecahkan menjadi beberapa subproduk sehingga dapat dikelola dan dimengerti. Persyaratan yang tidak dapat stabil, tidak menghambat kemajuan gitu ya. Oke, jadi persyaratan yang tidak stabil tidak menghambat kemajuan, itu nanti akan dilakukan di persyaratannya itu untuk pengembangan atau daur ulang atau perbaikan sistem nantinya. Seluruh tim memiliki visibilitas sehingga dapat meningkatkan komunitas tim gitu ya. Pelanggan melihat pengiriman tepat waktu dan mendapatkan umpan balik tentang bagaimana produk tersebut bekerja. Kepercayaan antara pelanggan dan pengembang akan terjalin di mana semua orang mengharap proyek untuk berhasil. Ini ya model Scrum ya. Oke, itu saja mungkin untuk materi model pengembangan perangkat lunak ya. Oke, baik, itu tadi ada 5 model pengembangan perangkat lunak. Silakan nanti sesuaikan dengan perangkat lunak yang mau dibangun gitu ya. Apakah dia menggunakan waterfall tadi, menggunakan prototype, menggunakan RAD gitu ya, atau menggunakan Scrum gitu ya. Nah, itu sesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan dalam pembangunan gitu ya. Baik, semoga nanti Anda bisa mengimplementasikannya ini dalam dunia pengembangan perangkat lunak. Tetap semangat dan jangan lupa apabila materi ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa like, comment, dan share-nya ya, serta subscribe-nya supaya materi ini bisa dinikmati oleh banyak orang dan juga mendukung saya dalam mengembangkan materi-materi atau video berikutnya. Oke, terima kasih. Tetap semangat dalam belajar perangkat lunak atau rekayasa perangkat lunak. Kita akan lanjut materi selanjutnya yaitu lebih ke tahapan dalam perencanaan dan juga pembangunan daripada perangkat lunak tersebut. Tetap semangat dan saya akhiri. Terima kasih.